Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil kiram. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan mudir Pondok Pesantren Nurul Jalal, yaitu Ustadz kita Haji Fauzi bin Haji Mansur, yang mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat, serta diberikan keberkahan dalam umurnya, serta diberikan umur yang panjang sehingga dapat mendidik kita siang dan malam. Kemudian yang sama-sama kita hormati tentu pimpinan pembina kita, yaitu Al-Ustadz Pak Do Zahrudin. Beliau ini merupakan guru yang amat dan sangat saya segani, yang paling banyak mendidik saya, paling banyak juga mencut saya dulu. Coba pernah tak melihat tasbih Pak Do yang sebesar tasbih orang Solin? Itu pernah lengket di punggung saya ini. Sabulan hilang ini. Sabulan ini. Sabulan itu hijau warna punggung ini, gatal-gatal pula. Masya Allah. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan keberkahan umurnya. Amin. Kemudian tentu yang sama-sama kita hormati, yaitu Ustadz kita, guru kita Helmun Jamid Al-Hafidh. Beliau ini merupakan salah satu penghafal Al-Quran yang setiap tahun langganan juara 1 di Provinsi Jambi. Beliau ini juga ahli mufassir, ahli tafsir. Jadi kita mendoakan semoga beliau juga diberikan umur panjang dan sehat badannya. Amin. Kemudian yang kita hormati, ini ada senior saya, Abang Mardianto. Ini 2 tahun di atas saya, dan saya banyak juga lah dididik oleh beliau ini. Kemudian yang saya hormati Ustadz dan Ustazah, Hafiz wal Hafidhah, Qori dan Qori'ah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian, yang tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu, namun tidaklah mengurangi rasa hormat dari saya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di dalam masjid ini semuanya mendapat berkah dari Allah. Amin adik-adik. Ini tinggal ngamin beda telam. Ingat adik-adik sekalian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata baginda Rasul? La yajtami'u malaun, tidaklah sekelompok orang berkumpul dalam suatu majelis, fayad'u ba'duhum, lalu salah satu di antara mereka berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa yu'minu sa'iruhum, yang lainnya mengaminkan doa tersebut, illa ajaballahu lahum, Allah pasti akan mengijabah doa-doa mereka. Maka saya doakan mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam masjid ini semuanya mendapat berkah dari Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, menjadi anak yang soleh dan solehah, dimudahkan rezekinya,
Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam masjid ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkunjung ke Baitullah. Dapat wukuf di padang Arafah. Dapat nginap di Mina dan Musdalifah. Dapat melontar Jumratul Aqabah. Juga diberikan kesempatan untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Dapat tawaf, dapat sa'i antara Safa dan Marwah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk berkunjung ke rumah dan ke makam Rasulullah di Madinah. Mudah-mudahan pulang haji rezekinya berlimpah ruah. Dapat terbeli mobil yang mewah. Dapat terbangun rumah yang megah. Mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah. Kaget dulu ya. Kaget dulu. Jangan pikir nikah, sabar ya. Adik-adik, halo. Jadi adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya sebenarnya diberikan kesempatan untuk tausiah di depan anak-anak pondok pesantren Nurul Jalal ini. Saya agak sedikit grogi. Ngapa saya bilang grogi? Adik-adik lah 3 kali Mak Yu minta saya di sini selalu lah saya cari alasan. Tapi Pak Do minta malam kok, ayo saya udah dapat lagi nak nolak. Ya. Jadi saya adik-adik sekalian mungkin tidak ada ceramah dah. Karena kalau nak ceramah saya rasa kemampuan saya belum bisa menandingi adik-adik yang super hebatnya ya. Tapi saya pada malam hari ini cuma ingin berbagi pengalaman saja, berbagi pengalaman kepada adik-adik. Mudah-mudahan dengan pengalaman yang sedikit ini bisa memotivasi adik-adik sehingga lebih giat lagi dalam belajar. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, mungkin ada baiknya kita ngamalkan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, apa kata Allah? Kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Jadi yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini segala umat manusia, siapapun orangnya, bagaimanapun bentuknya, apapun pangkat kedudukan dan jabatannya, nak tua, nak muda, nak kecil, nak gedang, jantan bedino, dipanggil oleh Allah dalam ayat ini. Allah memberitahukan, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, sesungguhnya telah aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Bencong tidak termasuk dalam ayat ini. Jadi Allah ciptakan kita dari seorang laki-laki dan seorang wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu, kata Allah, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada orang Jawa, ada orang Jawa sini? Ada. Ada orang Minang, ada orang Minang? Ada orang Medan? Ada juga. Ada orang Palembang? Ada orang Dusun Tua Sumai? Banyak. Ada orang Teluk Langkap? Ada orang Mersam? Ada juga. Ada orang Mangunjayo? Ada juga orang Sepunggur? Ada juga. Mana orang Sepunggur? Cewek ada. Alhamdulillah. Saya orang Sepunggur asli. Jadi Bapak Ibu adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah jadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Salah satu tujuannya adalah lita'arufu, agar kita saling kenal mengenal. Jadi betul? Nah, adik-adik ini, apalagi yang kelas 1 MTS, 2 MTS, 3 MTS, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu belum kenal dengan saya. Maka untuk mengamalkan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini,
izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Setuju adik-adik? Setuju? Mohon maaf adik-adik, saya pada kalau perkenalan waktu ceramah kok agak malu. Kenapa saya bilang malu? Karena nama saya tidak seperti nama seorang ustaz, bukan juga nama penceramah, tak juga nama pendai, apalagi nama kiai, jauh nian. Nama yang diberikan oleh orang tua saya dulu adik-adik lebih identik dengan nama artis selebritis. Alhamdulillah. Jadi adik-adik, nama saya, ini catat baik-baik ya. Kaget kalau kita ketemu di jalan, ketemu di toko atau ketemu di pasar. Saya sering main ketemu nih. Jadi kalau ketemu di jalan jangan lupa untuk tegur sapa dan saling mengucapkan salam. Jadi nama yang diberikan oleh orang tua saya dulu tak lain dan tak bukan adalah Andre Satria bin Tamrin bin Muhammad Zain Zamzam Al-Arzad Mayasin Yusuf. Disingkat. Disingkat apa? Jadi biasa nama saya disingkat Andre Satria, walau kere penuh gaya. Alhamdulillah. Jadi adik-adik, nama saya Andre Satria. Saya adik-adik jujur, waktu saya mondok di Nurul Jalal nih, kelas 3 MTS, saya sempat protes dengan orang tua. Ya, karena saya dengar ceramah Guru Fauzi, dengar ceramah Bante Fauzi, katanya namo ini bahagian dari doa, al-kalamu doa, perkataan itu adalah doa. Di zaman dulu deh, ada seorang pemuda namanya Hazan, bukan Hasan, tapi Hazan. Artinya susah. Setiap hari dipanggil Hazan, Hazan, susah. Tidak pernah berkembang hidupnya. Jadi pada suatu hari dipanggil oleh baginda Rasul. Apa kata Rasul? Azan, mulai sekarang kawan ganti nama menjadi Sahal. Artinya mudah. Panggil Sahal, mudah. Alhamdulillah adik-adik, rezekinya mudah, kehidupannya mudah, sehingga dia termasuk salah satu dari sahabat Nabi yang paling banyak menyumbangkan untuk keperluan dakwah Islam. Jadi nama itu sangat berpengaruh adik-adik. Makanya saya kelas 3 MTS protes dengan orang tua. Saya tanya dengan bapak saya, "Pak, iya nak, nama saya Andre Satria, betul nak? Artinya apa Pak?" Kata bapak saya, "Itu yang gak tahu nak." La ilaha illallah. Saya cari adik-adik, ya. Saya cari buka Al-Quran dengan kapasitas muatan 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 323.671 huruf, tapi tidak ada satu kalimat pun di dalam Al-Quran terdapat kalimat Andre. Buka-buka, tidak ketemu. Buka lagi kamus bahasa Inggris, tidak juga bersuara. Buka kamus bahasa Arab, tak juga berjumpa. Buka kamus bahasa Indonesia, bertambah hidup. Akhirnya tengah malam saya munajat di hadapan Allah. Saya minta dengan Allah, "Ya Allah, ya Rabb, tolong tunjuk arti nama saya, ya Allah." Alhamdulillah, masyukurillah dek. Ternyata nama saya ini berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi Andre itu artinya panglima, Satria itu artinya pemberani. Nah, jadi kalau digabungkan nama saya Andre Satria artinya adalah panglima yang gagah berani. Alhamdulillah. Kenapa adik-adik saya bahas masalah nama ini terlebih dahulu? Karena kita prihatin hari ini ya lah. Orang kalau lahir anaknya, lahir keponakannya, ini adik-adik ini tugas alumni pondok pesantren. Besok kalau emaknya nambah anak misalnya nak, atau bibinya melahirkan atau ayunya melahirkan, suruh konsultasi dengan pimpinan pondok, minta nama anak itu sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai buat nama anak bahasa Inggris, Pak. Bu, Ibu, buat ini kamu ada model buat nama anak. Kalau emak bapaknya suka dengan film India, lahir anaknya cewek, buat nama Karina Kapoor.
Kalau bapaknya suka dengan Korea, lahir anaknya cowok buat nama Lee Min Ho. Bahkan orang kini nih adik-adik, ya, buat nama anak, ada pula yang tega buat nama anaknya, diambil nama bapaknya dikit, nama emaknya dikit. Pernah ketemu tak? Kalau cocok, pas arti dan maksud serta tujuannya, tidak apa-apa. Ini kadang-kadang berpaksa pula. Nama bapaknya Leman, emaknya Toyibah, disingkat jadi Letoy. Yang parahnya pula lagi ini, yang parah pula, nama bapaknya Tukimin, emaknya Yuliana, disingkat jadi Tuyul. Orang-orang gini kayo buat nama anak model-model. Anak pertama lahir, anak pertama jantan, buat nama Davidson. Lahir anak yang kedua Herlison. Lahir anak ketiga Lexon. Masyaallah. Nauzubillahimin. Nama berpengaruh dalam Islam. Jadi kalau ini tugas kita, karena bahagian dari doa nama ini, maka besok kita ajarkan, kita bagi tahu dengan sanak keluarga minimal, dengan bibi kita, dengan ayu kita, beri nama anak yang terbaik. Oke, Dedek? Jam 9:30 lah. Ustaz Jamil belum dapat datang. Adik-adik, saya tadi dapat SMS dari nomor yang tidak dikenal. Tak SMS dari siapa lah. Bunyi SMS-nya, jual rumah beli kapal, bawa buluh juga roti. Penceramah yang punya akal, sebelum jam 9:30 wajib berhenti. Ya. Ini kalau jam 9:30 lewat. Nah, kita dikit merah, dikit. Adik-adik, halo. Halo. Nama saya Andre Satria. Saya tinggal asli orang Sepunggur. Sekarang saya tinggal di kota Morobungu. Istri saya orang Kota Jayo. Itu yang ngaji tadi istri saya dia. Masya. Jadi adik-adik, kalau saya diundang orang untuk ceramah, kami apa kata jemaah, Ustaz sepaket ya. Akhirnya adik-adik ini cari bini besok ya. Itu cari laki, cari yang ilmu. Ustaz Andre, yang cewek-cewek tadi sudah berharap Ustaz Andre itu masih jomblo. Masyaallah. Ya. Kita adik-adik sekalian, kita kalau jomblo dah lewat, ya dah lewat. Jadi adik-adik sekalian, saya asli orang Sepunggur, sekarang kami tinggal di Morobungu. Jadi adik-adik kalau nak main ke rumah saya, adik-adik nanti di Bungo itu nanti ketemu kantor bupati. Di sebelah kantor bupati ada kantor DPRD Kabupaten Bungo. Di sebelah kantor DPRD ada arena MTQ Bungo yang baru. Di sebelahnya ada kantor dinas tanaman dan pangan. Di sebelahnya ada Masjid Nurul Al-Ikhlas. Nah, di sebelah masjid itu adik-adik, itu ada perumahan BTN Ratu Kaila Indah Limo. Adik-adik masuk dari simpang BTN itu, nanti ketemu dengan pos ronda. Kamu langsung belok kanan, lurus ketemu dengan simpang 4. Lurus lagi. Jadi adik-adik nanti ketemu dengan simpang 3, belok kanan. Belok kanan. Di belok kanan tuh adik-adik, itu terakhir belok 3 tuh, simpang 3 tuh ada merek terapel haji dan umroh Ajwatur. Ya, disitulah saya tinggal. Jadi adik-adik rumah di BTN itu, adik-adik nanti di dekat terapel itu akan nampak rumah 2 tingkat, di bawahnya ada mobil limo. Tolong diingat, itu rumah orang. Kalau rumah saya adik-adik di samping. Gampang kan dari ya. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, kita ngambil tema kunci pokok dari peristiwa Isra wal Mi'raj.
Jadi adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama besar yang bernama Ibnu Jauzi Al-Baghdadi menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Wafa bi Ahwalil Mustafa, halaman 335. Halaman 335, beliau menceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj ini amat dan sangat panjang. Jadi beliau salah satu penyebab terjadinya Isra wal Mi'raj yaitu meninggalnya dua orang yang paling dicintai oleh baginda Rasul, dua orang yang paling disayangi oleh baginda Rasul, dua orang yang paling banyak membela dakwah Rasulullah, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Khadijah binti Khuwailid. Jadi dua orang yang meninggal dunia ini membuat Rasulullah bersedih, membuat Rasulullah menangis, membuat Rasulullah mengeluarkan air mata, ya, karena terharu, sedihnya minta ampun. Karena dua orang ini paling banyak membela dakwah Rasul. Abu Thalib meninggal di usia 80 tahun, ya. Siti Khadijah meninggal di usia 65 tahun. Dua orang ini paling banyak membela dakwah Rasul, baik itu dari tekanan kafir Quraisy maupun pemberian materi dalam perjalanan dakwah. Dua orang ini. Akhirnya adik-adik sekalian, karena Allah ingin menghibur baginda Nabi, Nabi diajak tamasya, Nabi diajak untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala, diberikan mukjizat yang amat dan sangat besar, diberikan kepada baginda Nabi, perjalanan yang sangat jauh tapi menempuh waktu yang amat dan sangat dekat. Kalau menurut Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, di dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum menjelaskan bahwa perjalanan Isra ini adik-adik, Isra wal Mi'raj sampai menembus 3 alam, itu menggunakan waktu cuman sepertiga malam. Cuma sepertiga malam perjalanan Isra. 3 alam yang ditembus itu apa? Yang pertama, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, itu dinamakan dengan alam nasub, yaitu alam manusia, ya, alam indrawi, alam fisika yang kita tempati ini. Itu dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Naik Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7, itu namanya alam malakut, yaitu alamnya para malaikat. Manusia tidak akan bisa menembus alam ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7. Langit pertama, baginda Nabi ketemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Yang di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Di langit ke-7 baru ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika sampai di langit ke-7, malaikat Jibril langsung bilang, apa kata Jibril? Ya Muhammad, saya cuma bisa mengantar engkau sebatas ini. Kata malaikat Jibril, karena saya tidak bakalan mampu lagi untuk menembus alam selanjutnya. Kalaupun saya memaksakan diri, maka jasad saya akan hancur lebur. Jadi itu alam langit ke pertama sampai langit 7, itu namanya alam malakut, alam para malaikat. Di langit ke-7, ya, dari langit ke-7 ke Sidratil Muntaha, Rafraful Abtar, Mustawa, Aras, ini namanya alam lahut, yaitu alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat pun tidak bakalan tembus ke sini. Jadi 3 alam yang ditempuh oleh baginda Nabi ini adik-adik, cuman waktunya sepertiga malam. Makanya Isra wal Mi'raj tidak bisa kalau cuman mengandalkan akal untuk mempercayainya, tapi perlu iman di dalam dada. Adik-adik, ayo, perlu iman. Makanya adik-adik ini bersyukur dititipkan oleh orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Jalal. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bakal
senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Apalagi di zaman sekarang ini kita perlu mempertebal iman. Zaman kini kok mohon maaf adik-adik, orang Yahudi perang terhadap umat muslim hari ini bukan berbentuk senjata lagi. Ya, bukan berbentuk rudal lagi. Bukan berbentuk tank lagi, bukan berbentuk senapan lagi. Bukan berbentuk bom. Karena apa? Orang Yahudi sadar betul kalau umat muslim ini diajak perang dengan fisik, mereka pasti kalah. Orang Yahudi itu sadar deh. Orang Islam ini kalau sudah keluar semangat jihadnya, walaupun 1000 orang di depan, dia berani seorang diri menghajar. Itu orang Islam tidak pernah takut kalau sudah keluar semangat jihad dalam hati. Makanya orang Yahudi tidak mau perang dengan fisik zaman kini. Tapi perang orang Yahudi melalui apa deh? Ada 3F. Apa 3F ini? Pertama yaitu food, cara makan. Yang kedua fashion, cara berpakaian. Yang ketiga fun, hiburan. 3 inilah yang digunakan oleh Yahudi untuk menghancurkan moralitas umat Muhammad zaman ini. Ugang Islam ini kalaulah 3 ini sudah terkontaminasi, maka akhlaknya akan sulit untuk diperbaiki lagi. Pertama fashion, dari cara berpakaian. Ugang kini kok bersyukur kamu adik-adik yang cewek-cewek ini, yang adik-gadis nih terlepas dari yang namanya dosa. Kalau kita tengok di luar sana, cara berpakaian orang sekarang, la ilaha illallah, menyedihkan. Ya dedek, ya dedek. Nih bapak-bapak nih, baru lewat di apa be, di jembatan be lah nampak dosa. Baru lewat jembatan, nampak emak-emak mandi. Tapi dosa. Cuma kadang-kadang kita nih, kadang-kadang kalau nengok hal macam itu, istighfarnya sadarlah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Masya Allah. Ya jangan terlena. Ya sekali rezeki. Yang kedua lah dosa. Ya. Maka jangan ditengok-tengok hal macam itu. Nah ibu-ibu, adik-adik, coba kita tengok di luar tuh, ya Allah ya Rob. Kini kok menyedihkan adik-adik. Cara berpakaian anak-anak gadis sekarang, coba kita tengok. Yang di bawah makin hari makin naik ke atas. Ya, yang di atas makin hari makin turun ke bawah. Tiba di tengah-tengah dah bolong. Nyontoh-nyontoh ya. Nah nyontoh-nyontoh orang India pula. Kalau orang India itu wajarlah, pertama dia kafir, yang kedua badannya mulus-mulus, putih bersih. Ini awak orang kampung, lah hitam kurapan pula. Halo Dede. Halo. Halo. Apa beruntung nih kalian di pondok pesantren ini, beruntung terjaga dari pakaian-pakaian yang tidak Islami. Coba kita tengok ini tuh, jangankan anak gadis, emak-emak berumur 50 tahun masih juga pakai apa celana yang kata-kata tuh, legging ya lah, celana legging. Orang Eropa nih ibu-ibu, orang Eropa bu, kalau pakai legging itu untuk senam aerobik di dalam ruangan. Tiba di tebo dibawa ke pasar. Nauzubillah min. Adik-adik pakai pakaian sopan, ini cantik-cantik, masya Allah. Alhamdulillah. Cantik pakai begini. Bukan gini kok, coba kita tengok ayu-ayu gadis gitu, orang-orang dusun gitu yang gadis itu, pakaiannya sudah ada normal lagi. Pakaiannya celananya celana celana wahai nah. Celana apa? Hawaii. Kalau celana Hawaii itu ya panas betis. Kalau kate dikit wahai.
Kate dikit gi hai hai. Kate dikit gi aduhai. Alhamdulillah itu kali. Jangan. Ini jago. Oh adik-adik. Halo. Terutama yang putri-putri nih, santriwati nih, jago cara berpakaian nih. Jago pelihara kita. Harga diri kita dari mulai berpakaian. Jangan hanya di pondok pesantren kita pakai jilbab, lah balik pacul jilbab, jangan sekali-kali. Demi Allah, orang yang menampakkan sehelai rambutnya saja dengan orang yang bukan mahramnya, maka 1000 tahun akan dikaramkan oleh Allah dalam neraka. Dedek, satu helai aja. Adik menampakkan rambutnya kepada yang bukan mahram, 1000 tahun mendap di neraka. Mau adik? Kalau dalam neraka adik, 1 hari bagaikan 1000 tahun, 2 hari 2000 tahun, 3 hari 3000 tahun. Nah, di antara yang banyak ini siapa yang pengen 5 hari mencicip neraka? Ada? Na'udzubillahimin. Fashion dari cara berpakaian. Jago baik-baik. Kemudian fun, hiburan anak-anak sekarang. Kalau kami dulu deh waktu di pondok sini, pondok jalan nih, hiburan kami paling-paling apa? Main kelereng, kemudian main gambar, main karet dalam. Kalau anak-anak kini hiburannya na'udzubillah misalnya. Na'udzubillah. Yang kecil-kecil, yang SD kadang-kadang lah pandai pula main lem-leman. Tahu lem? Tahu lem. La ilaha illallah, mampu dengan lem. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai lah itu. Nih, saya yakin percaya ini adik-adik nih, beruntunglah kalian di pondok pesantren karena terhindar dari yang namanya narkoba. Karena kini kode kalau narkoba itu sudah masuk ke dalam jasad, lah masuk ke dalam tubuh, 1 tetes saja narkoba itu masuk ke dalam tubuh, itu akan menghancurkan saraf otak itu ribuan. Maka jangan main-main. Beruntung kalian di pondok pesantren. Makanya kami dulu dengan Ustaz Elmun Jamil dididik oleh Pak Do, masya Allah. Kami juga lah. Yang nakal itu ada juga lah sekali-kali. Sekali nakal-nakal itu pastilah. Di pondok pesantren tuh maling selopkan dia dong. Aduh. Cuman nakal kami ada saya. Nakal kami masih bisa dibina. Itu yang diingat. Kami dulu ingatnya dengan Pak Don. Beliau ini adik-adik kalau dulu kami dulu pakai absen semuanya. Ini kok pakai absen? Masih ya? Alhamdulillah. Penting nih absen, ngapa sampai di absen semayang nih? Karena semayang ini deh, sholat ini tidak bisa ditawar-tawar adik. Tidak bisa ditawar-tawar, tidak ada alasan meninggalkan sholat. Apalagi yang laki-lakinya, tidak punya alasan. Kalau kalian sakit, tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, baring. Tak mampu baring, sholat pakai isyarat. Cukup gerak mata jadi ya. Jadi juga. Tak mampu sholat pakai isyarat, cukup dalam hati mengingat waktu sholat jadi. Tak cukup ingat dalam hati, disolatkan hati. Kalau belum waktunya mati jangan Ustaz. Nah, kalau ada orang bawa keranda numpang. Iya deh. Halo? Alasan meninggalkan sholat. Karena apa? Sholat ini dek, kata Rasulullah, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkis sholat. Yang membedakan pembatas antara orang muslim, orang syirik dan orang kafir adalah dari meninggalkan sholat. Kalau sholatlah tertinggal, maka pembatas ini akan hancur. Artinya kita tergolong dari orang-orang kafir. Na'udzubillahimin. Man tarakal abdu, kata Rasulullah, siapa yang meninggalkan sholat ya, man tarakal abdu fardhon wahidan, siapa yang meninggalkan sholat wajib 1 waktu saja dengan sengaja,
kutibasmuhu ala babin nar, maka Allah akan mencatat baginya, mencatat namanya di pintu-pintu api neraka. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Sholat. Jangan sampai kita tinggalkan sholat ya adik. Kita adik-adik jangan mengundang laknat. Apalagi kita di rumah, ya di rumah kita ada abang kita tidak sholat, ngomong baik-baik. Karena satu orang saja yang tidak sholat di rumah kita, itulah yang mengundang balak dan malapetaka. Di dalam kitab Targhib wa Tarhib, kitab ini yaitu kitab anjuran dan ancaman yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abdul Azim Abdul Qawi Al-Munziri atau Al-Imam Al-Munziri. Beliau ini seorang ulama besar yang berasal dari Damaskus, hafiz Al-Quran, mufassir. Beliau meninggal di Mesir, lahir juga di Mesir. Meninggal pada tahun 565 Hijriah. Beliau menulis buku kitab yang berjudul Targhib wa Tarhib. Di dalam kitab Targhib wa Tarhib itu ditulis sebuah hadis baginda Rasul yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Wa fi hadisin tawil, di dalam hadis yang panjang, anna Jibrila, sesungguhnya malaikat Jibril nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun kepada baginda Nabi. Faqala, lalu Jibril berkata, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, la yataqabbalallah min tarikis shalah saumuhu. Wahai Muhammad, Allah tidak menerima puasanya orang yang tidak sholat. Wala zakatuhu, Allah tidak menerima zakatnya. Wala sadaqatuhu, Allah tidak menerima sedekahnya. Wala hajjahu, Allah tidak menerima hajinya. Wala yujalisu ya Muhammad, jangan engkau duduk dengan orang yang tidak ada sholat wahai Muhammad. Wala yuakilu, jangan juga engkau makan bersama mereka. Wala yusyaribu, jangan juga engkau minum bersama mereka. Watarikis sholah, orang-orang yang meninggalkan sholat itu wahai Muhammad, atau malaikat Jibril, mal'unun fit Taurat, dilaknat oleh Allah dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wa mal'unun fil Injil, dilaknat oleh Allah dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Wa mal'unun fil Zabur, dilaknat oleh Allah dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Wa mal'unun fil Furqan, dan dilaknat oleh Allah dalam kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lalu nih, yang lebih parah lagi, apa kata malaikat Jibril? Atau malaikat Jibril kata dengan Nabi, apa katanya? Ya Muhammad, wahai Muhammad, watarikis sholah, orang-orang yang meninggalkan sholat itu, yunazzilu alaihi, maka Allah akan menurunkan kepadanya, kulla yaumin wa lailatin, pada tiap hari dan tiap malamnya, alfu laknatin, 1000 laknat, wa alfu sakhatin, dan 1000 malapetaka. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Yang lebih parah lagi deh, dalam kitab Targhib wa Tarhib itu disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat, ketika ia keluar dari rumahnya satu langkah saja, satu langkah keluar dari rumah, satu langkah saja keluar dari rumahnya, maka rumahnya akan berdoa dengan Allah. Apa kata rumahnya? Ya Allah, ya Rabb, jangan engkau pulangkan ia dengan selamat di rumah ini ya Allah. Jangan pulangkan dengan selamat ya Allah. Saya udah sanggup lagi setiap hari nerima laknat dari para malaikat di rumah ini ya Allah. Itu dia. Orang yang tidak ada sholat lagi, disebutkan kalau ia makan dan minum, makan orang yang tidak sholat ini atau dia minum, contoh begini. Kau contoh Ben? Contoh. Orang tidak ada sholat tadi, kalau dia minum, contoh nih, contoh. Saat dia minum begini, jadi orang yang tidak ada sholat ini saat dia minum atau makan, maka minuman dan makanan itu akan berdoa. Apa kata doa minuman dan makanan itu? Ya Allah ya Rabb, minuman
makanan ini berasal dari rezeki yang Engkau berikan. Tapi orang ini tidak ada bersyukur lantaran tidak ada sholat, ya Allah. Tolong ya Allah, jangan masukkan saya ke dalam jasadnya, jangan jadikan saya sebagai darah daging dalam jasadnya ya Allah, karena saya tidak sanggup menerima azab neraka nanti ya Allah. Itu kata makanan minuman. Kalaupun saya masuk ke dalam tubuhnya ya Rabb, jangan jadikan saya darah daging, tapi jadikan saya sumber penyakit di dalam tubuhnya. Nah, itu deh, kalau orang tidak ada sholat, makanya pada ngasih dulu nih, panitia. Dan bagi adik-adik ini, anak-anak pondok, sholatnya jangan di rumah lagi, sholatnya di masjid. Makanya adik-adik ketika Rasulullah Isra tuh, minal masjidil haram ilal masjidil, dari masjid ke masjid. Perjalanan Isra itu bukan minal jabal ilal jabal, bukan dari gunung ke gunung, bukan dari bukit ke bukit. Perjalanan Isra itu bukan minal bait ilal bait, bukan dari rumah ke rumah. Isra itu bukan minal bahri ilal bahri, bukan dari pulau ke pulau, dari laut ke laut. Tapi Isra adalah minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Artinya umat Islam kok tidak boleh lepas dari masjid. Apalagi besok ini bulan puasa, biasanya pondok kita libur pada ya puasa di sini. Nah, alhamdulillah puasa di sini ada apa? Ya ada apa? Ya alhamdulillah. Nah, karena kalau di dusun juga ada gawe. Ya deh, enaklah di situ. Jadi adik-adik besok ke masjid, atau besok adik-adik ini tamat dari pondok Nurul Jalal nih, jadilah imam masjid di setiap masjid. Amin. Jadilah khotib di setiap masjid. Amin. Jadilah bilal setiap masjid. Amin. Jadilah pegawai syara adik-adik. Ya. Jangan sampai ilmu yang kita peroleh di Nurul Jalal kok terbuang sia-sia. Banyak kawan-kawan kami sebagian adik-adik, ada yang sesudah tamat pondok, tidak mengamalkan ilmu. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang ada berbuah, ya. Ada berbuah. Makanya amalkan ilmu. Jadi Rasulullah tuh ketika beliau hijrah dari masjid ke masjid, Rasulullah tuh tinggal di samping masjid. Kemudian beliau begitu wafat dimakamkan di masjid. Ketika beliau hijrah, yang pertama dibangunnya bukan rumah mewah, bukan gedung yang megah, bukan baitul mal, bukan rumah dinas, tapi yang pertama dibangun oleh Rasulullah ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah adalah masjid, yaitu Masjid Kuba. Biasanya kalau jemaah haji dan umrah yang berasal dari Indonesia itu pasti ziarah ke Masjid Kuba untuk sholat 2 rakaat. Karena kata baginda Rasul, siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka ia dapat pahala seperti umroh yang makbul. Maka saya doakan mudah-mudahan adik-adik di sini semuanya akan dapat melaksanakan haji dan umroh. Amin ya Rabbal. Nah, berdoa dari kini adik-adik. Saya bukan sombong adik-adik. Saya bukan sombong. Bukan sombong. Saya umur 6 tahun sudah naik haji. Umur 6 tahun sudah naik haji. Macam mana ceritanya? Kebetulan datuk saya waktu itu, beliau pulang dari kebun, badannya capek-capek, beliau baring, minta pijak dengan saya. Saya naik ke atas badan datuk saya sudah haji. Makanya saya naik haji umur 6 tahun. Ya, umur 6 tahun itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kalau berbicara naik deh. Kalau naik, yo 6 tahun. Kalau berangkat, alhamdulillah, saya diberangkatkan oleh Allah tahun 2018. Demi Allah adik-adik, sebelumnya saya tidak pernah terbayang bakal berangkat tahun 2018 tuh. Saya tidak pernah daftar. Tidak pernah daftar haji dah. Orang gini kok dek daftar haji, daftar sekarang kok 23 tahun yang akan datang baru berangkat. Tapi saya tidak pernah daftar. Tapi berangkat tahun 2018. Macam mana caranya Ustaz? Nah itulah kekuasaan Allah dek. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Saya adik-adik masih ingat tanggal 17 bulan 4 saya ditelepon oleh Gubernur Jambi. Pada waktu itu gubernurnya Pak Dr. Andus Haji Fahrori Umar. Beliau nelpon, Ustaz, iya Pak,
Kawan kok ceramah kemana-mana tentang haji dan umroh, tapi belum pernah berangkat haji. Nah, tahun kok kawan berangkat. Saya bilang, macam mana caranya Pak? Pokoknya gampang Kini kok kawan bawa persyaratan ini, bawa ke Kesramas provinsi, nanti biar orang Kesramas yang nunjuk. Saya bawa adik dari Bungo, bawa tiba di Kesramas, saya serahkan. Begitu berkas saya serahkan, saya balik ke Bungo. Bulan 7 keluar surat keputusan Gubernur Jambi tentang tim pembimbing haji daerah Provinsi Jambi. Oh, kebetulan ada nama saya di sana. Alhamdulillah. Sehingga adik-adik, demi Allah, 1 rupiah pun saya berangkat tahun 2018 tuh ketika daftar, tak ada makai duit pribadi. 1 rupiah pun tak ada. Semuanya dibiayai buat provinsi. Makanya tetangga saya bilang, haji saya ini gelarnya haji kosasi, haji diongkosi. Haji itu kan macam-macam tuh. Ada namanya haji kosasi, haji diongkosi. Ada namanya haji maklum. Lah pakai kopiah haji berangkat belum? ya, tapi bagus nih, kita pakai kopiah haji ini bagus. Saya senang deh. Kalau pakai kopiah haji ini bagus, karena 3 hari pakai kopiah ini langsung nampak kotor dan debu yang lengket. Ya lah. Nah, beda dengan kopiah hitam. Mohon maaf, saya sering nengok tuh deh kopiah hitam, apalagi kalau di dusun-dusun bapak-bapak kita, ya lah. Kopiah hitamnya tuh mulai dari ijab kabul sampai meninggal dunia, tak pernah diganti-ganti, tak pernah dicuci-cuci juga kan. Masya Allah, warnanya tuh kadang lah merah, lah kuning. Makanya adik-adik jangan pernah kita berputus asa. Kalau pengen berangkat haji adik-adik, pengen berangkat umroh, jangan kita bilang, oh Ustaz, orang tua saya hidupnya agak ada punya kebun. Yuk kita siapa nyangkut. Bisa jadi yang ada di sini ada yang jadi bupati besok. Amin ya robbal. Ada apa yang jadi gubernur ya lah. Ada yang jadi anggota dewan. Siapa yang nyangkut? Ya, masa depan kita ini tidak ada bisa yang memprediksi deh. Dan kita tidak pernah tidak boleh berputus asa dengan Allah. Pokoknya doa banyak-banyak. Doa banyak-banyak. Sering-seringlah bermohon munajat kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah adik-adik. Ya segalanya di dunia ini punya Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita dek. Ada cerita orang tua umur 60 tahun. Dia ini miskin, hidupnya miskin, sehari-hari mulung sampah di jalanan. Tapi dia rajin ke masjid, rajin sholat jemaah. Doa selesai sholat jemaah itu apa dia doa? Ya Allah ya Rob, berikan saya kesempatan untuk berkunjung ke Haramain ya Allah. Saya pengen ibadah di depan Ka'bah ya Rob. Itu terus doanya sampai 3 tahun deh. Pokoknya udah pernah tinggal sholat jemaah ke masjid 3 tahun. Pada suatu hari pas nyo sedang jalan-jalan, jalan di jalan raya, balik dari sembahyang subuh, jalan di jalan raya, ditumbuk mobil, tumbuk mobil, masuk rumah sakit 2 jam tidak sadarkan diri. Begitu 2 jam itu selesai koma, orang yang numbur tadi minta maaf. Apa kata orang yang numbur? Pak Haji, saya mohon maaf Pak Haji. Berhubungan tadi waktu bawa mobil saya lagi asik telepon dengan orang rumah dan nampak Pak Haji berjalan. Saya mohon maaf tertumbuk dengan Pak Haji. Tolong jangan laporkan saya dengan polisi. Pokoknya segala biaya rumah sakit, biaya keluarga Pak Haji di rumah akan saya tanggung. Kata Datuk tu, Datuk umur 60 tahun tu dia bilang, Pak, jangan panggil saya Pak Haji. Saya belum pernah berangkat haji Pak. Saya pakai kopiah haji nih Pak, karena bagus sholat subuh balik sholat subuh. Jadi Datuk belum pernah berangkat haji? Belum Pak. Datuk kepengen berangkat haji? Oh sebagai umat muslim siapalah yang tidak kepengen Pak. Setiap waktu saya berdoa. Apa kata Bapak? Pokoknya jangan khawatir Bu Pak. Bapak balik dari rumah sakit ini nanti saya minta KTP, minta kakak, minta buku nikah, kita ke imigrasi, kita urus paspor Bapak. Tahun depan Bapak berangkat haji dengan saya melalui Haji Furodo. Haji Furodo itu haji visa Arab Saudi. Tahun ini daftar, tahun ini langsung berangkat. Berangkat Bapak sendiri. Itu kalau Allah berkehendak dan tidak ada mungkin. Makanya pengen berangkat haji sini? Tegak di jalan raya. Ya.
Ajidak mati ya, mungkin itu adik-adik. Ustaz Ilmu Jamil kita nambah karena beliau ini pakar ahli tafsir. Kita yakin banyak ilmu yang didapat dari beliau. Kalau dari saya kok macam pola yang bisa adik. Jadi saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian dan pengertian. Sebelum saya akhiri, saya persembahkan beberapa pantun khusus untuk adik-adik saya yang di Nurul Jalal ini. Ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang di dalam parit. Kalau ada cakap yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Oke? Kalau ada jarum yang patah, siapa pula yang matahin? Kalau ada cakap yang salah, maafkan saya lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, boleh adik menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, tolong dek, jangan sampai adik tak mandi. Burung balam, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung balam, burung puyuh, burung ketitir, burung garuda, itulah nama-nama burung yang ada di sini. Daun selasih di atas batu, terima kasih and thank you. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq ila hisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantak sampai jam 12. Yang akan dilanjutkan oleh Ustaz Ilmu Jamil. Bolehnya kami persilakan. Ya, siap.